River of Life versi diriku. Perkenalkan, nama saya Niken Rahmalia dari kelas 10 ULP 1. Di sini, saya akan menceritakan kehidupan saya saat kecil sampai mempunyai cita-cita atau impian. Dan perjalanan hidup ini dimulai. Nama saya Niken Rahmalia. Saya biasa dipanggil Niken. Saya anak pertama dari 3 bersaudara. Saya lahir tanggal 24 Agustus tahun 2007 di kota Cirebon. Dan saya dibawa ke Bogor saat usia 4 bulan oleh kedua orang tua saya. Saya besar di kota Bogor dan tinggal bersama orang tua dan adik-adik saya di Jalan Ahmad Yani Gang Karet 2, Kota Bogor. Tahun 2010, saat saya umur 4 tahun, orang tua saya mendaftarkan saya ke dalam suatu sekolah PAUD di dekat rumah saya, yaitu PAUD Kartini. Saat PAUD, saya bisa dibilang cukup pintar karena saya menjadi murid kesayangan guru di PAUD. Saya dapat ranking dan saya dapat hadiah dari guru. Lalu wisuda perpisahan, saya menyumbang pertunjukan untuk acara tersebut, yaitu saya menyanyi dan menari. Di rumah juga, saya mengikuti pengajian rutin dan saya bisa mengaji. Saat umur 4 tahun sampai 5 tahun, saya sangat senang karena diajak jalan-jalan bersama keluarga. Saya lulus PAUD tahun 2012 dan melanjutkan ke sekolah dasar di dekat rumah saya, yaitu SD Negeri Tanah Sareal 4. Umur 6 tahun, saya berulang tahun dan merayakan hari ulang tahun tersebut dengan mengundang teman dari PAUD. Saya mendapat banyak hadiah pada saat itu dan menjadi kenangan yang berbekas. Tahun 2014, adik saya lahir. Saya merasa senang karena bertambah anggota keluarga dan menjadi teman di rumah, sehingga saya tidak merasa kesepian lagi. Saat SD, saya biasa-biasa saja, pinter enggak, bodoh juga enggak. Kelas 3 SD, saya mendapat piagam penghargaan karena saya peringkat ketiga dari satu angkatan. Dari usia 10 tahun, saya melakukan kegiatan. Mulai dari ikut silat, marawis, pramuka, sanlat, pengajian, sekolah agama, mengikuti banyak lomba di rumah dan di sekolah. Salah satunya, saya ikut lomba yang diadakan oleh SMP Negeri 5 dan memilih untuk ikut lomba mata pelajaran IPA. Menjadi suatu kebanggaan, saya peringkat ke-72 dari 300 lebih peserta yang ikut lomba mata pelajaran IPA. Walaupun bukan 10 besar, tapi lumayan lah. Saat kelas 6 SD, saya mendapat ranking peringkat kedua dari 47 siswa, mendapatkan name yang memuaskan untuk bisa masuk ke salah satu SMP favorit yang ada di Kota Bogor. Pada tahun 2019, saya mendaftarkan diri ke SMPN 8 Kota Bogor dan SMPN 11 Kota Bogor. Tetapi, kata wali kelas saya, SMPN 11 jauh dari rumah saya. Jadinya, beliau mengusulkan untuk daftar ke SMPN 5 Kota Bogor saja. Saya ikut PPDB untuk daftar ke sekolah-sekolah tersebut. Hari pertama, nama saya ada di daftar SMPN 5. Hari kedua, nama saya ada di daftar SMPN 5 dan SMPN 8. Hari ketiga, penentuan, dan akhirnya saya keterima di SMPN 5 melalui jalur NEM. Saya memulai sekolah di SMPN 5 dan saya sangat rajin dan fokus saat belajar di sana. Karena salah satu peraturan di sekolah tersebut tidak diperbolehkan membawa handphone yang menjadikan siswa-siswinya fokus belajar. Pada tahun 2019, kita semua mengharuskan kegiatan-kegiatan yang tadinya bisa dilakukan di luar rumah menjadi harus di dalam rumah termasuk sekolah karena wabah penyakit COVID-19. Setelah berbulan-bulan melakukan kegiatan di rumah, akhirnya wabah itu mereda dan saya bisa melakukan kegiatan kelulusan di gedung wanita. Tahun 2022, saya lulus SMP dan mendaftar di sekolah kejuruan yang ada di dekat rumah saya, yaitu SMK Negeri 1 Bogor. Saya mendaftar pada 2 jurusan, yaitu pariwisata dan perkantoran. Tetapi saya diterima di jurusan pariwisata dan sampai sekarang saya masih belajar di SMK tersebut. Tahun 2023, keluarga saya mendapat anggota baru lagi, yaitu adik perempuan.
Sekarang saya mempunyai 2 adik kecil yang harus dijaga dengan baik. Masuk ke SMKN 1 dan belajar di jurusan pariwisata membuat saya belajar banyak, mulai dari melakukan kegiatan UNCAL, yaitu program yang diselenggarakan oleh SMKN 1 untuk jurusan pariwisata yang nantinya akan membantu melatih public speaking dan hospitality siswa-siswi jurusan itu. Saat masuk SMKN 1, siswa-siswi baru dikejutkan dengan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka. Kurikulum tersebut mengharuskan kita untuk mengikuti proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Proyek pertama yaitu membuat dongdang dan dikerjakan oleh satu kelas dibagi 2 kelompok. Proyek kedua yaitu mengubah barang bekas menjadi barang jual yang dikerjakan oleh satu kelas dibagi 4 kelompok. Yang terakhir yaitu sungai kehidupan yang dikerjakan oleh 1 orang atau individu, karena proyek tersebut harus menceritakan perjalanan hidup kita sendiri. Setelah lulus SMK, saya ingin kuliah, tapi sepertinya saya akan bekerja saja. Apabila nantinya saya bekerja dan saya punya biaya untuk kuliah, saya akan kuliah. Sebagai anak pertama, impian saya yaitu membahagiakan orang tua. Dengan saya bisa bekerja dengan sukses, orang tua saya akan bahagia. Saya ingin menjadi orang yang bekerja di kantoran, dan saya juga ingin bekerja sesuai dengan passion saya atau jurusan yang saya pilih saat SMK. Saya ingin bisa bekerja dengan baik sampai sukses untuk membantu kedua orang tua saya menghidupi keluarga. Segitu saja cerita dari saya. Untuk kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih, dan sampai jumpa di proyek berikutnya.